Pernah gak kamu ngerasa bingung? Kenapa kita sering banget mendengar nama Inter Milan, tapi gak tahu kisah di baliknya? Mungkin kamu penggemar bola, atau malah sekadar suka nonton tanpa tahu sejarahnya. Nah, ini jadi dilema menarik. Kita menikmati sesuatu, tapi gak tahu apa yang membuatnya menjadi luar biasa. Bukankah itu seperti menikmati makanan enak, tapi gak tahu resepnya? Hal itu terjadi di banyak hal, termasuk tim sepak bola kebanggaan kita, Inter Milan. Di episode kali ini, kita bakalan merembuk asal-usul Inter Milan, klub yang punya sejarah panjang dan penuh liku. Dari berdirinya yang berawal dari perpecahan, sampai langkah-langkah besarnya di lapangan hijau. Siapa sangka, setiap pertandingan yang kita lihat sekarang pernah melalui perjalanan yang tidak sedikit drama? Yuk, kita masuk ke pembahasan pertama dan lihat kenapa Inter Milan layak jadi sorotan. Chapter 1, Awal mula Inter Milan. Dari sepak bola bisa dibilang Inter Milan lahir dari konflik. Bayangkan, di awal abad ke-20, ada dua kubu di dalam dunia sepak bola Italia. Satu ingin sepenuhnya lokal, dan yang lainnya ingin membuka pintu untuk pemain asing. Pada tahun 1908, frustrasi itulah yang memicu sekelompok penggemar untuk mendirikan FC Internazionale. Mereka bukan cuma ingin menjadi tim sepak bola, tetapi juga simbol bagi mereka yang merasa diacuhkan. Setiap keputusan dari saat itu bak sebuah upaya melawan arus, mempertahankan identitas, dan melawan stereotip yang mengakar. Memang, membangun karakter di dunia yang keras butuh usaha lebih. Banyak orang melihat sepak bola sebagai hiburan, namun ada sisi lain yang mungkin kita abaikan. Inter Milan, dengan sejarahnya, partai-partai awalnya menunjukkan semangat itu, dan melalui perjuangan itulah mereka membangun pondasi untuk apa yang kita saksikan hari ini. Chapter 2, Zaman Keemasan Inter Milan. Jika kita melihat secara mendalam, jangan lupa zaman keemasan Inter Milan. Memasuki tahun 1960-an, mereka mulai mengukir sejarah dari setiap lapangan yang mereka injaki. Gaya permainan yang berbeda, pelatih visioner, dan pemain bintang menjadikan mereka salah satu tim yang ditakuti. Dengan menorehkan banyak trofi, mereka sewaktu-waktu bak magnet bagi penonton, seperti menonton film blockbuster. Melihat Inter di lapangan sama serunya seperti menunggu babak baru dalam novel favoritmu. Bisa dibilang, zaman ini adalah saat di mana Inter bukan cuma soal tim, mereka menjadi sebuah tren. Di setiap pertandingan di Stadion San Siro, energi penonton begitu menggetarkan. Tapi, tantangan selalu datang bertubi-tubi. Apakah bisa mereka mempertahankan status itu? Atau akan jatuh terjerembab? Nah, serunya, di sini, kita bisa melihat bagaimana sebuah klub beradaptasi, berkembang, dan menjawab tantangan zaman. Chapter 3, Pergeseran dan Krisis. Krisis adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia olahraga. Setelah meraih puncak, Inter Milan harus menghadapi fase sulit. Disinilah pentingnya kesabaran dan komitmen. Dukungan dari fans biasanya menguatkan, tapi pada saat-saat kelam seperti ini, justru uang dan keputusan manajer yang berbicara. Dengan banyaknya drama di luar lapangan, Inter berjuang keras untuk kembali menemukan jati diri. Alat ukur keberhasilan bukan lagi sekadar trofi, tetapi bagaimana klub tersebut tetap solid di tengah guncangan. Di momen-momen ini, fans seringkali mengeluarkan pernyataan ironis. Di sini kita dapat melihat bagaimana asli tak bisa dipisahkan dari komersial. Apakah ada hal lain yang lebih menakutkan dari kehilangan identitas di tengah kebisingan dunia modern? Mempelajari sejarah Inter di masa ini mengajarkan kita bahwa setiap klub, seperti kita, mesti menemukan kembali misi dan visi ketika badai menerpa. Chapter 4, Kebangkitan kembali Inter Milan. Setiap kisah memiliki babak keduanya,
dan Inter Milan tak terkecuali. Di tahun-tahun terakhir, kita melihat kebangkitan yang begitu gembira atas harapan kehilangan. Seiring bertumbuhnya pemain-pemain muda berbakat, yang sebelumnya diabaikan, klub ini perlahan bangkit. Dengan strategi yang lebih modern dan pendekatan taktis, Inter kembali mengukir prestasi di kancah domestik dan Eropa. Inilah saat di mana penonton mulai merasakan kembali esensi dari sebuah tim yang mampu berjuang meskipun banjak rintangan. Kebangkitan ini bukan sekadar membuat fans sangat bahagia, tetapi juga memberi kontribusi pada sepak bola secara umum. Seberapa banyak kita bisa belajar dari perjalanan penuh liku 2 dekade terakhir? Hal ini mengingatkan kita bahwa kalah dan menang adalah bagian dari cerita, yang sama pentingnya seperti nama di belakang jersey. Chapter 5, Inter Milan dalam budaya pop dan warisan. Akhirnya, Inter Milan kini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam budaya pop. Dari film, lagu, hingga merchandise, nama Inter akan selalu bergetar di hati penggemar. Tim ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di lapangan, tetapi bagaimana mereka memberi pengaruh pada masyarakat yang lebih luas. Mereka menjadi simbol, bukan hanya untuk penggemar sepak bola tetapi untuk seluruh kota. Bagaimana sebuah klub bisa menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan semua orang, itu yang menjadi bagai magnet bagi banyak orang. Keberadaan Inter di kancah dunia tak hanya memberikan inspirasi untuk pemain, tetapi juga sarana untuk merenungkan budaya yang lebih dalam. Apakah segalanya akan kembali lagi ke namanya itu? Setiap elemen dalam sejarah Inter adalah pelajaran, sebuah cerminan untuk kita semua. Nostalgia sejarah sepak bola bersama Memoria. Karena setiap hal punya asal.